Pada malam ini kita berbicara tentang teknik, tahapan, serta analisis diri perawat dalam komunikasi terapeutik. Kenapa komunikasi terapeutik saya dahulukan? Karena materi ini selalu keluar di setiap ujian, terutama di keperawatan dasar dan keperawatan jiwa. Itu selalu keluar. Nah ini ada outline-nya. Ini outline tentunya Anda sudah, karena saya sudah mengirimkan sebelumnya, tentunya sudah dibaca harusnya. Definisi. Nah, di sini definisinya adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana dalam mempelajari kliennya, kemudian merupakan suatu interaksi interpersonal, ya. Berinteraksi berlangsung fokus pada kebutuhan khusus klien untuk meningkatkan pertukaran informasi yang efektif. Jadi, komunikasi terapeutik ini digunakan sebagai tempat untuk berfokus untuk memenuhi kebutuhan klien dalam meningkatkan apa yang diinginkan oleh pasien. Kemudian tujuannya yang pertama membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan, pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam mengambil tindakan yang efektif, dan mempertahankan kekuatan egonya. Ketiga, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri. Kemudian manfaat komunikasi terapeutik, mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dengan pasien melalui hubungan perawat klien. Kemudian mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan dapat mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Kemudian syarat komunikasi terapeutik, semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri, pemberi maupun penerima pesan. Komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan terlebih dulu sebelum memberikan saran, informasi, maupun masukan. Itu syarat-syarat komunikasi terapeutik supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Yang pertama adalah komunikasi terapeutik. Ini ciri-cirinya ada 4. Yang pertama antara perawat dengan pasien dan anggota kesehatan lainnya. Kemudian umumnya lebih akrab, mempunyai tujuan, berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Kemudian perawat aktif mendengarkan dan memberikan respon kepada pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan mau memahami sehingga pasien terbuka tentang dirinya, membantu pasien untuk melihat dan memperhatikan apa yang tidak disadari sebelumnya. Kemudian komunikasi sosial terjadi setiap hari antar orang per orang baik dalam pergaulan maupun lingkungan kerja, bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan. Kemudian lebih banyak terjadi dalam pekerjaan, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pembicara tidak mempunyai fokus tertentu tetapi lebih mengarah kebersamaan dan terasa senang. Kemudian dapat direncanakan atau juga tidak direncanakan. Ini ada 4 prinsip dasar komunikasi terapeutik. Yang pertama, hubungan perawat dan klien yang saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan yang pertama. Yang kedua, unik, ya, menghargai keunikan pasien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien. Kemudian menjaga harga diri, menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya atau trust. Kemudian komponen komunikasi terapeutik, empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, mendengarkan aktif. Kemudian menurut Kojir ada tindakan sikap yang dilakukan menunjukkan kehadiran secara fisik. Yang pertama berhadapan dengan lawan bicara. Yang kedua sikap tubuh terbuka dengan kaki dan tangan terbuka, tidak bersilangan.
Kemudian menunduk, memposisikan tubuh ke arah lebih dekat dengan lawan bicara, mempertahankan kontak mata sejajar dengan dan natural, bersikap tenang atau rileks. Kemudian ini contohnya gambarannya yang dimana yang pertama accepting position, body position, accepting body position itu adalah nomor yang ini. Kemudian close body position itu adalah ini yang tertutup, ya, yang menerima yang tertutup. Ada beberapa hambatan kait dengan komunikasi terapeutik, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, ya. Kemudian juga ada status kesehatan, tingkat perkembangan, perbedaan pengetahuan, jarak emosional, emosi, hayalan, ya. Kemudian kita ada juga jarak intim 45,5 cm, jarak personal 45 sampai 120, jarak kondusif konsultatif 270 sampai 360, jarak publik 360 cm. Lebih ya.